Selamat malam, Bapak Ibu hadirin pada webinar kali ini. Perkenalkan kembali saya Intan Sartika Rismaviro. Saat ini memiliki posisi sebagai dosen di Sistem Informasi Universitas Brawijaya dan sedang menempuh studi S3 di Institut Teknologi 10 November. Dan malam ini senang sekali dan juga merasa terhormat saya bisa diamanahi menjadi moderator untuk kolaborasi ya Project Management Institute Indonesia juga Surabaya PMI khusus untuk Surabaya branch. Baik, tanpa berlama lagi, jadi saya mungkin perkenalkan sekilas mengenai narasumber kita hari ini. Bapak Edi Novendra, STBMP, PMI, RMP, PGMP adalah Construction Assistant Manager di PT Pertamina IP Zona 7, sekaligus profesional yang memang sudah tersertifikasi internasional dari Project Management Institute. Malam hari ini kita akan mendengarkan bersama ya sesuai dengan tema Collab PM seri kelima hari ini, bahwa proyek dapat menciptakan nilai nyata atau real value bagi organisasi dan masyarakat. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua, tadi ada Bapak Herman Tole yang saat ini juga sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Ilmu Komputer Brawijaya dan saat ini sebagai staf ahli Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Brawijaya. Baik, untuk sesi pertama kita, mungkin kurang lebih waktunya nanti akan 20 menit bagi masing-masing pemateri. Saya persilakan kepada Bapak Herman Tole terlebih dahulu. Ya, makasih Bu Intan. Izin Pak Edi, saya duluan ya Pak Enof. Ya, silakan Pak Herman. Ya, oke. Jadi slide saya sudah bisa terlihat ya. Sudah terlihat Pak Herman. Baik. Jadi ya, makasih Bu Intan. Saya langsung mulai saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyampaikan terkait dengan tema kita malam ini, From Plan to Impact, How Project Create Real Value. Nah, saya ngambil pendekatannya Project Management plus Human Centered Design ya approach ini kebetulan bidang kami ya biar biar apa apa yang diceritakan relate lah ngerti gitu. Karena kalau saya sendiri sebenarnya belum certified PM ya kalau teman-teman yang di sini kan rata-rata sudah semua memang certified project management. Nah, kebetulan saya di kampus itu juga salah satunya mendapatkan penugasan untuk ngurusi beberapa hal gitu ya, termasuk yang saya jadikan studi kasus yang akan saya bahas di sini gitu. Baik, saya coba kaitkan sedikit dengan PM Book juga ya, Project Management Body of Knowledge. Meskipun belum certified, tapi ya coba mengkait-kaitkan mudah-mudahan mungkin teman-teman lebih paham, tapi minimal apa pengalaman yang kami lakukan bisa kaitkan dan bisa sharing untuk sharing-sharing aja pengetahuan kita bersama. Nah ini kenapa menjadi penting karena banyak project itu kita fokusnya untuk di deliver selesai saja eh, tanpa mengukur seberapa jauh value-nya bisa tercapai dengan baik gitu ya. Terutama memang mohon maaf ini di institusi pemerintah sebenarnya. Institusi pelat merah itu kebanyakan malah begitu ya. Beda dengan di swasta. Kalau swasta tidak cuma sekedar selesai tapi value-nya atau nilainya atau dampaknya, outcome-nya itu tetap bisa dirasakan di kampus, termasuk kampus kita kampus plat merah juga rata-rata project based on delivery selesai udah gitu based on laporan keuangan gitu ya. Mohon maaf ini juga otokritik buat kami. Sehingga kemudian project selesai, pelaporan selesai, dianggap clear, selesai tuntas, tapi eh, value-nya atau manfaatnya tidak bisa dirasakan secara optimal. Nah, ini yang mungkin coba bisa jadi pemikiran kita bersama gitu ya. Di kampus juga banyak proyek-proyek yang dikerjakan, termasuk dari riset sampai kita juga menuju ke transformasi digital, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana di topik apa di paparan kali ini saya menambahkan human centered design di dalam satu pendekatan. Salah satunya saya terinspirasi dari Pak eh, Don Norman yang kita sebut sebagai Bapak UX sedunia begitu menyatakan bahwa banyak project fail karena berangkat dengan pemikiran dari engineer gitu. Engineer apa namanya membawa idenya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ide yang ada di kepalanya. Yang itu banyak fail karena kita sebenarnya bukan berangkat dari ide di kepala kita, tapi bagaimana kita berangkat dari apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh user yang akan kita berikan solusi gitu ya. Sehingga design thinking, pendekatan pemahaman terhadap usernya itu penting. Nah, itu kenapa kemudian saya membawa human center design di sini gitu ya.
Eh, Learning objektif dari topik saya ini memahami soal value-nya, kemudian bagaimana mengintegrasikan design thinking dan juga user journey map di dalam project planning. Jadi human centered design itu ada yang lebih spesifik lagi design thinking namanya. Kemudian bagaimana kita mengidentify how university project can generate measurable impact dan apply framework to move from plan to execution to impact delivery ya. Jadi ada PMBOK Guide mungkin teman-teman dari project management sudah paham, jadi itu referensi utamanya begitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan value dalam project management ya, mengacu kepada PMBOK Guide tadi itu value adalah value is the worth, importance and usefulness of something. Jadi value adalah sesuatu yang berharga, penting dan bermanfaat ya. Kata kuncinya bermanfaat. Nah, yang namanya value itu perceived by stakeholders. Jadi dipersepsikan atau dipahami, diterima atau bisa di apa ya? Merasa sesuatu bernilai itu apa yang dirasakan oleh orang gitu ya. Apa yang diterima yang dirasakan. Jadi manfaatnya itu bisa dapat di situ. Jadi bukan sekedar sebuah project selesai, tapi dampak, manfaat, value dari project itu bisa dirasakan oleh siapa yang menjadi tujuan dari project itu. Jadi it's not only about deliverables, but it's also about the benefit and outcomes yang kita bisa lakukan gitu ya. Value realization happens after the project output are used and adopted. Jadi value itu bisa kita rasakan ketika uh, project itu selesai dan memberikan output yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya membawa satu studi kasus, misalkan dalam proses pengembangan kita learning management system, tidak hanya menyelesaikan softwarenya begitu, tetapi juga bagaimana memberikan impact berupa atau value, real value berupa bagaimana student dan dosen juga bisa enhance, meningkatkan proses pembelajaran begitu ya. Oke, nah dalam konteks ini deliverable tidak sama dengan impact. Artinya sebuah project kita nyatakan selesai ketika kita bisa deliver, kita bisa selesaikan begitu, itu tidak berarti bahwa impact-nya juga uh, terselesaikan gitu ya. Sehingga itu hal yang berbeda. Kemudian project completion juga tidak sama dengan value creation. Jadi harus kita pahami bahwa project ini tidak hanya sekedar selesai, tapi apakah dia memberikan impact, apa dia memberikan value gitu. Nah, dalam konteks project management ada 8 domain terkait dengan ada stakeholder. Jadi dalam satu project performance domain ini ada 8 hal yang terlibat atau apa aspek-aspek ya. Stakeholdernya itu siapa, kemudian planning, uncertainty, team, measurement, project work, development, approach, and life cycle. Jadi stakeholder itu siapa yang terlibat di situ? Ya ada usernya, ada mungkin pihak kampus yang terlibat. Kemudian ada tim, ini terutama yang akan membangun begitu. Kemudian ada development approach and life cycle. Jadi metode yang kita gunakan untuk membangun. Kemudian juga ada planning perencanaan, ada project work ya, bagaimana manage ya execution dengan efisien dan adaptability. Kemudian delivery, memastikan bahwa delivery-nya sesuai dengan tujuan dari value-nya, value objektifnya. Kemudian ada measurement, bagaimana kita melakukan pengukuran terhadap outcome dan benefit-nya, dan juga manajemen risiko, mengantisipasi kalau ada hal-hal yang tidak terduga terjadi, uncertainty gitu ya. Nah, kemudian saya menambahkan human centered design gitu dalam konteks manajemen project. Human centered design adalah satu pendekatan karena kita fokus kepada user atau human. Dalam beberapa kasus memang kita penggunanya itu human atau manusia. Sehingga kita bagaimana kita melibatkan mereka begitu ya. Core prinsipnya adalah pertama dia fokus kepada kebutuhan usernya, kebutuhan people yang terlibat di sistem yang kita bangun. Kemudian kita memahami konteks of use-nya, memahami apa sih kebutuhannya atau apa goals-nya si user gitu. Kemudian kita juga co-create solution with user. Jadi dalam proses mencari solusi itu juga melibatkan user, dan kita iterate dan refine through feedback. Jadi mengiterasi, mengulang, meningkatkan dengan terus memperbaiki melalui feedback-feedback yang kita dapatkan. Ini yang saya sampaikan di awal tadi bahwa
eh, kita melibatkan user. Itu yang kadang-kadang kalau dari perspektifnya engineer, biasanya engineer mendesain sendiri itu, mendesain sendiri apa yang di kepalanya gitu. Sehingga ketika diimplementasi kok ada saja hal yang kurang sesuai gitu. Nah, sehingga kalau kita dari awal menggunakan human centered design ini, bagaimana dari awal kita melibatkan usernya, people-nya untuk terlibat di dalam project gitu ya. Kemudian selain human centered design, ada juga yang namanya design thinking. Nah, dalam konteks ini sebenarnya menurut saya dan referensi yang saya dapatkan, design thinking ini juga sebenarnya bisa kita sebut bagian dari human centered design, bagaimana melibatkan user. Hanya di design thinking itu ada tahapan-tahapan yang dikenal dengan istilah empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Jadi tahapan empathize, bagaimana kita berempati, kita memahami kebutuhan dan problem dari si user, kemudian kita mendefinisikan dengan jelas apa sih problem yang mau kita selesaikan, kemudian ideate itu kita mencoba mencari berbagai macam ide solusi yang ingin kita tawarkan, sampai kemudian menemukan satu ide yang akan kita coba dibuat dan dieksekusi gitu ya. Kemudian kita membuat prototipenya dan melakukan pengujian terhadap prototipe yang sudah dibuat. Itu kira-kira tahapan design thinking yang bisa kita gunakan dalam proses satu project yang kita sedang kerjakan gitu. Nah, selain ini saya nambahkan satu lagi bagian dari human centered design atau bagian juga dari apa namanya design thinking adalah kita membuat yang namanya user journey mapping. Ini mungkin yang satu hal yang saya mau cerita di sini adalah bagaimana dalam sebuah project itu dengan adanya user journey mapping ini kita bisa menggambarkan dulu urutan bagaimana user berinteraksi dalam sistem kita untuk mencapai tujuannya. Jadi intinya mana mencapai tujuannya, goalsnya, yang kemudian itu kita susun dalam satu tahapan, satu journey perjalanan gitu ya. Di mana perjalanannya biasanya stage-nya itu dari awareness dulu, kemudian dia onboarding. Jadi dia tahu dulu apa itu, dia onboarding, dia masuk, dia menggunakan, dia engage, dia tertarik, dia mendapatkan sesuatu dari situ, achievement, dan dia kemudian terlibat aktif di situ memberikan feedback dan sebagainya. Contohnya misalkan kalau kita menggunakan aplikasi apa e-commerce belanja online, goals-nya user adalah dia ingin apa namanya membeli sebuah produk. Tapi goals-nya bukan cuma untuk membeli, tapi misalkan goals-nya adalah saya ingin mendapatkan value dari barang yang saya beli misalkan gitu. Jadi barang yang mau dibeli harus ada sampai manfaat apa yang dia inginkan dari situ. Misalkan saya ingin beli barang baru untuk supaya saya terlihat lebih cantik, terlihat lebih cakep, misalkan gitu ya. Nah itu achievement yang diharapkan gitu. Nah untuk sampai ke sana itu macam-macam awareness dulu. Saya pilih-pilih aplikasi mana yang mau saya pilih atau saya pilih-pilih barang apa yang mau saya beli. Saya pelajari lebih detail, saya masukin ke ranjang belanja, saya bayar dan seterusnya. Itu stage-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan journey map gitu ya. Yang kemudian bagaimana dalam proyek kita memasukkan itu. Ini ilustrasi user journey map-nya. Ada touch point-nya apa, ada action tindakannya apa, ada pain point. Nah, poinnya adalah pain point dan apa opportunities apa yang bisa kita lakukan. Ini yang kemudian pentingnya di situ ya penggunaan user journey map. Nah, saya beri sedikit kaitannya dengan studi kasus yang akan saya bahas di pengembangan learning management system di kampus ya, khususnya kampus Universitas Brawijaya ya. Ini bagaimana mentransformasi proses belajar menjadi digital learning. Project goal-nya kita mengimplementasi a new learning management system to improve teaching and learning experience. Approach-nya menggunakan design thinking to understand lecturer and student pain point. Jadi menemukan apa sih masalahnya apa dosen dan masalahnya mahasiswa kalau kita mau menerapkan sistem ini. Bagaimana kita menggunakan user journey map untuk menyusun itu dan kemudian dalam proses pengembangan menerapkan pendekatan-pendekatan yang agile, adaptif untuk pengembangan softwarenya. Impact yang diharapkan 85% of student ya, 85% of students reported improve access to learning materials. Jadi sebagian besar mahasiswa bisa akses, kemudian meningkatkan juga dosen yang menggunakan dan juga harapannya mengurangi juga beban di administrasi. Tapi secara yang saya ceritakan ini belum sampai ke mengukur impact secara langsung ya, tapi apa plan di awal. Nah, dalam apa namanya framework pekerjaan kita bisa mulai dengan perencanaan, kemudian ada desain, perancangan gitu, di mana desain ini yang
kita menggunakan tadi pendekatan human centered design atau design thinking dan user journey map untuk memapping perjalanan dari user. Setelah itu kita develop, deliver, dan mengukur impact-nya. Nah, mungkin yang saya jelasin yang terkait dengan bagaimana kita nambahkan human centered atau design thinking dan user journey map. Dalam konteks ini tadi, value delivery alignment sesuai dengan PMBOK integration, ada stakeholder yang kita libatkan, dalam hal ini mahasiswa dan dosen, kemudian juga terkait dengan delivery, memastikan setiap fitur itu benar-benar bisa digunakan, kemudian kita bisa mengukur adopsinya, mengukur kepuasannya, mengukur hasil belajar. Kemudian dalam tahapannya kita planning menggunakan user journey map dan developmentnya tadi menggunakan pendekatan yang agile dan juga dia bersifat iteratif. Artinya developmentnya tidak sekali bikin langsung jadi, tapi kita perbaiki selalu dengan berdasarkan feedback dari pengguna. Ya, misalkan, oh ini kurang bagus, ininya susah digunakan, ini sehingga berkembang terus. Nah, ini pendekatan design thinking yang kita terapkan dalam perancangannya, gitu ya. Tahap 1 empathize, kita menggali kebutuhan, mencari masukan apa yang diharapkan dari sisi pengguna. Itu pengguna dalam hal ini ada 2, dosen dan mahasiswa misalkan. Termasuk melakukan survei, melakukan interview, gitu ya, melakukan apa namanya mencari masukan secara langsung untuk kemudian kita mendapatkan pain point ataupun pengalaman selama ini masalah apa yang dihadapi dengan menggunakan sistem seperti itu. Kemudian tahapan define, merumuskan masalahnya secara lebih spesifik. Outcome-nya adalah problem statement dan user persona yang jelas sebagai panduan dari desain. Jadi apa karakteristik pengguna dan apa problem yang mereka hadapi yang ingin kita selesaikan. Kemudian ideate, kita menghasilkan solusi. Nah, solusi ini biasanya tidak satu macam solusi, tapi beberapa yang kita pertimbangkan sehingga ada sesi brainstorming itu untuk diskusi menggunakan platform apa, atau kita membangun seperti apa, kita bikin kayak apa, itu ada pertimbangan. Salah satunya mungkin kita mempertimbangkan misalkan apakah kita menggunakan Google Classroom, atau kita menggunakan Moodle, atau kita menggunakan Blackboard, Canvas, dan sebagainya, itu semua dipertimbangkan gitu ya. Termasuk juga fitur-fitur apa yang akan kita kembangkan di situ. Jadi hasilnya berupa apa namanya platform yang akan digunakan dan apa daftar fitur kebutuhan yang ingin kita buat. Kemudian membuat prototipe, ini mungkin versi-versi awal, dan setelah itu kita ada testing untuk melakukan uji coba terhadap prototipe awal, dan sekaligus mendapatkan feedback dari pengguna. Kemudian tahapan berikutnya adalah implementasi dan iterasi untuk perbaikan. Nah, berikut kemudian dalam proses perancangan kita juga mendefinisikan user journey. Ya. User journey ini bagaimana dari tadi awalnya user tahu. Jadi bagaimana user dalam menggunakan sistem kita supaya mencapai tujuannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adanya peningkatan hasil belajar sebenarnya. Mahasiswa hasil belajarnya lebih bagus gitu dengan kita menggunakan sistem ini gitu. Nah, dalam rangka mencapai ke sana apa tahapannya? Ini jadi awareness-nya bagaimana dia tahu ada sistem ini, kemudian onboarding bagaimana dia bisa masuk ke sistem itu, kemudian engage bagaimana dia menggunakan dan dia merasa nyaman, merasa mudah dan tertarik untuk selalu menggunakan. Kemudian bagaimana dia bisa berkolaborasi dalam sistem, ya. Kemudian juga bisa evaluasi dalam hal ini, artinya proses belajarnya itu kemudian ada evaluasi dalam proses belajar di dalam sistem, dan achievement dia mendapatkan hasil belajar di dalam sistem tersebut, dan kemudian tahapan bagaimana dia memberikan feedback untuk continuous improvement begitu. Jadi apa namanya? Model ini menggambarkan perjalanan pengalaman mahasiswa sebagai pengguna utama dari tahap awal pengenalan sistem sehingga terciptanya value. Nah, value-nya adalah bagaimana meningkatkan selain pengalaman belajar adalah hasil akademik. Ini yang kita apa namanya? Kita melakukan pengukuran survei, tapi memang kita belum olah data secara khusus, tapi dari hasil ya mungkin informal ya. Nah, yang namanya bahwa penerapan sistem itu memberikan dampak yang baik, karena kita penerapannya bukan cuma model online kuliah gitu, tapi blended learning ya, menerapkan blended learning di mana itu membantu atau apa ya penunjang dari proses perkuliahan di kelas. Jadi bukan menggantikan, tapi apa namanya mendorong kelas yang tadinya dosen cuma ngajar di depan itu menjadi
ada versi online-nya gitu, ada video, ada materi-materi yang kita taruh di learning management system ini gitu. Nah, ini salah satu, ini user journey map lengkapnya kayak gini, ya, lengkapnya kayak gini. Nah, ada 2 poin bagian penting yang eh, bisa jadi hal yang selalu kita harus apa namanya fokus di situ adalah pain point. Dan setiap tahapan itu pain point-nya apa? Gitu. Misalkan di tahap awareness itu apa sih yang jadi pain point? Misalkan mahasiswa belum paham nih soal LMS, tidak tahu cara gunakan gimana. Oh, berarti kita harus punya solusinya adalah kita buat tutorial cara menggunakan, kita bikin workshop misalkan gitu. Kemudian juga salah satu yang penting misalkan di engagement-nya itu eh, versi-versi yang lama yang kita pernah bikin model LMS itu banyak keluhannya adalah sulit digunakan gitu, sulit digunakan, kemudian terlalu banyak menu pilihan misalnya. Nah, itu yang kemudian solusinya adalah bagaimana kita mulai dari UX-nya, tampilannya, kemudian juga menu-menunya, kemudian juga bagaimana menambahkan apa notifikasi, bahkan juga harapannya menambahkan gamification untuk memberikan reward ke mahasiswa dan seterusnya. Jadi intinya bagaimana sistem itu menjadi mudah digunakan, begitu ya, tidak sekedar selesai tapi mudah digunakan. Ini keseruan mungkin saya tidak jelaskan secara detail. Salah satu yang tadi kemudian kita coba sederhanakan adalah ini apa namanya solusi desain yang kita berikan adalah saya menyebut istilahnya positive transfer design from Google Classroom. Jadi orang yang terbiasa menggunakan Google Classroom itu merasa mudah gitu dengan Google Classroom. Kemudian kita waktu itu sebelumnya kita udah punya sistem yang menggunakan Moodle itu ternyata relatif sulit digunakan, terlalu banyak menu, tidak user friendly, sulit dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika kita mau bikin yang baru, kita berangkat dari problem tadi itu bahwa ini susah digunakan dan sebagainya. Sehingga kemudian kita apa, memutuskan bahwa ini harus dibuat user friendly, harus dibuat mudah digunakan. Kita mengacu pada uh, Google Classroom yang selama ini sudah sering digunakan. Kalau itu istilah di desain kita menyebutnya positive transfer. Artinya user yang sudah terbiasa dengan Google Classroom, sudah merasa nyaman di situ, ketika kita pindah ke sistem yang baru, dia tidak terlalu banyak apa namanya belajar gitu, tidak terlalu bingung menggunakan sehingga merasa cepat apa namanya proses transfer belajarnya, proses ada istilah itu learning curve-nya, seberapa cepat dia belajar untuk memahami sistem ini. Itu ini awal-awal kami kembangkan di fakultas pendekatan yang tadi Google Classroom kita geser menjadi pendekatan yang mirip dengan Google Classroom tapi berbasis model karena kita ngembangin sendiri gitu. Kalau kita pakai Google Classroom itu platformnya di Google, kita tidak bisa mengembangkan, hanya pakai saja. Tapi kalau kita ngembangin sendiri seperti model ini, kita bisa ngembangin macam-macam pertimbangannya begitu. Tetapi menggunakan desain yang mirip-mirip Google Classroom. Nah, itu namanya positive transfer desain dari sistem yang sudah sering digunakan oleh orang sebelumnya gitu ya. Kemudian ini, nah berikutnya bagaimana kita mengukur value-nya gitu ya. Jadi ada educational value, ada innovation value, ada user experience value, ada operation value. Kalau personal value, aspek efisiensi dan cost effectiveness ini apa namanya terkait dengan apa biaya yang digunakan. Kemudian educational value bagaimana ini mengimprove learning outcome dan memberikan engage yang baik terhadap student. Di kami sebenarnya setiap semester rutin kita ada survei, ada evaluasi yang mengukur dampaknya. Dan ya sebenarnya kelihatan bagus sih secara hasil meningkat. Bahkan sekarang dari sisi mahasiswa itu mahasiswa kalau dosennya nggak pakai tidak menggunakan LMS malah mahasiswanya yang komplain gitu, dosen yang lain pakai semua ada satu dua dosen yang nggak pakai gitu. Nah itu kemudian mereka merasa pengalaman belajarnya nggak enak gitu sama dosen yang tidak menggunakan karena kalau dosen yang menggunakan tuh di sistem sudah ada materinya, bahkan ada yang membuat video yang lengkap gitu. Sehingga kalau mahasiswa di kelas dia ngikutin kurang paham, dia bisa ngulangi di sistem yang ada videonya, ada materi yang sudah disediakan di situ. Jadi dia bisa ngulang lagi di rumah misalkan gitu. Nah, itu yang harapannya secara educational value bisa mengimprove proses belajarnya. Termasuk kita memberikan penugasan, kita memberikan interaksi-interaksi di dalam sistem gitu ya. Untuk dalam rangka mengimprove proses belajar dan juga memberikan engage ke mahasiswa. Dari sisi innovation value, saya pikir bagaimana penggunaan teknologi, karena ini juga bisa digunakan melalui mobile HP gitu, sehingga juga memudahkan mahasiswa bisa belajar anywhere, anytime ya, kapan aja, di mana aja misalnya gitu. Kemudian juga dari sisi UX value-nya bagaimana itu mudah digunakan, mudah diakses, sehingga ya mahasiswa dan dosen terutama juga mau untuk
selalu pakai gitu. Saya kemarin juga baru ngadep Pak Rektor, mohon maaf juga ini baru ngadep Pak Rektor sendiri merasa kesulitan gitu karena mungkin belum pernah ikut pelatihan secara khusus gitu. Nah, sehingga kita ke depan perlu lebih masif untuk mensosialisasikan atau apa memberikan pelatihan untuk penggunaan terutama dosen-dosen sih. Kalau mahasiswa suruh pakai ini cepat. Anak-anak Gen Z itu pakai teknologi begini cepat cepat pahamnya. Yang dosen-dosen yang sih ini yang agak sulit. Nah, dalam bagaimana mengukur value di project itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi dalam konteks ini tadi ya educational value-nya, innovation value dan juga terutama dampak dari penggunaan. Ini kita bisa mengukur satisfaction score-nya misalkan atau operational efficiency gain dan seterusnya ini yang kita ukur sejauh ini memang survei kepada mahasiswa, survei kepada dosen tapi masih terbatas. Kemudian juga kalau kita mau lihat sebenarnya value impact dari setelah mahasiswa kita terbiasa menggunakan sistem ini, prestasi belajarnya seberapa meningkat itu bisa diukur sebenarnya. Meskipun saya belum punya datanya, tapi bisa di apa hipotesis bahwa itu meningkat. Ini beberapa apa KPI yang bisa kita set ya. Ini sebenarnya masih apa namanya dalam perencanaan gitu. Bagaimana kita mengukur learning experience effectiveness-nya gitu ya. Apakah terjadi peningkatan hasil belajar gitu. Bagaimana mengukur engagement-nya seberapa sering mas gitu ya. Mengukur satisfaction user satisfaction dari berapa tingkat usability-nya gitu. Kemudian juga ya beberapa KPI yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif untuk analisisnya. Secara kuantitatif di sistem itu ada log-nya, sehingga kita bisa lihat seberapa sering mahasiswa mengakses, seberapa dia mungkin nilai-nilainya yang ada di situ, seberapa dia bisa menyelesaikan penugasan dan sebagainya, termasuk juga time efficiency, cost saving dan seterusnya. Tapi saya juga belum tahu gimana mengukur cost saving kalau di sistem seperti ini. Kemudian dari sisi kualitatif, bagaimana engage perkuliahan antara dosen dan mahasiswa bisa improve di situ dengan sistem yang kita bangun. Ya, ini terakhir jadi terkait dengan value delivery komponen ada outcome itu immediate results-nya bahwa sistemnya selesai begitu, LMS-nya selesai dari sisi benefit positif efeknya adalah bagaimana kita bisa mengimprove proses belajar di kampus dan harapannya value-nya dalam jangka panjang itu meningkatkan hasil belajar. Sebenarnya kalau kami nanya ke mahasiswa kami yang sudah lulus terutama bahwa penggunaan ini sangat membantu sekali proses belajarnya karena mereka merasakan situasi di mana belajar tanpa menggunakan sistem dan belajar dengan menggunakan sistem. Jadi kerasa bedanya. Tapi kalau anak-anak yang baru-baru sekarang dari awal sudah pakai, jadi compare dengan yang situasi sebelumnya mungkin agak sulit. Tapi model itu kemudian kalau kita compare dengan fakultas lain yang tidak menggunakan itu kerasa banget bahwa penggunaan ini sangat membantu. Gitu. Value-nya dalam jangka panjang akan sangat berdampak. Ya, yang terakhir kita perlu juga untuk memonitor, ya, monitor dari apa namanya progres sehingga kita bisa selalu memberikan perbaikan dan melihat bagaimana pencapaian dari outcome dan value-nya tadi. Kita bisa bikin dashboard atau mungkin mengamati hasil-hasil yang dicapai oleh mahasiswa. Ya, bisa secara periodik yang saya sampaikan tadi kita secara periodik punya survei ke mahasiswa untuk meminta feedback dari mereka untuk perbaikan dan juga untuk melihat bagaimana sistem ini apa namanya membantu mereka. Kami ada satu pertanyaan misalkan begini, dengan menggunakan sistem ini berapa persen bisa memahami materi perkuliahan gitu. Nah itu value-nya rata-rata bagus. Dosen yang menggunakan sistem ini rata-rata tingkat pemahaman mahasiswa lebih tinggi dibandingkan yang dosen yang tidak menggunakan sistem LMS. Kami ada LMS awalnya di fakultas kita menggunakan yang namanya Eiling, kemudian kita bawa ke tingkat universitas kita menggunakan yang namanya Brown. Ya. Cuma dalam narasi ini saya narasi secara umum aja. Jadi kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa kita mulai dengan empati memahami persoalannya, problemnya. Salah satu poin penting yang kita pahami tadi bahwa kesulitan menggunakan atau ribet gitu dengan teknologi yang ada, bagaimana kita bikin teknologi baru yang memudahkan digunakan dan juga bagaimana hal-hal terkait dengan proses belajar itu bisa kita dalam proses belajar di sistem yang kemudian mudah digunakan, apa namanya bisa diikuti dengan berbagai platform dan seterusnya.
Kemudian itu disusun tadi dengan pendekatan design thinking dan juga bagaimana membangun user journey untuk melihat di titik-titik mana yang jadi problem dan di titik-titik itu bagaimana kita cari solusi untuk menyelesaikan di setiap tahapan tersebut. Dan terakhir bagaimana kita juga harus selalu mengukur impact secara continuous terhadap apa namanya hasil dari uh, project yang sudah kita kembangkan tadi. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Intan, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke moderator. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita respon. Demikian, terima kasih Bu Intan. Saya kembalikan dulu. Terima kasih banyak Pak Herman atas paparannya. Menarik sekali ya. Kita mungkin teman-teman di sini juga yang mempelajari project management, dasar project management, tahu mengenai PMBOK, tapi sekarang kita kombinasikan dengan design thinking. Baik, berikutnya tidak kalah menarik akan ada paparan juga Pak Edi Novendra. Kali ini mungkin sudut pandangnya sedikit berbeda. Kalau tadi Pak Herman dari sudut pandang akademisi di dunia pendidikan, Pak Noven mungkin akan membawakan dari segi dunia industri. Benar begitu Pak? Ya, betul sekali, Bu Intan. Ya, baik. Kalau begitu saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih Bu Intan. Izin Pak Herman melanjutkan presentasi pada sesi kedua. Share screen, Bu Intan. Silakan Bapak. Baik, sudah tampil Bu Intan? Sudah muncul? Terlihat jelas Bapak. Oke. Terima kasih Bu Intan sudah jadi moderator pada malam hari ini ya. Saya kebagian sesi kedua. Terima kasih juga tadi saya mengikuti sekali presentasi dari Pak Herman pada sesi pertama tadi. Jadi malam hari ini saya akan mencoba untuk sedikit menyampaikan poin-poin terkait dengan from plan to impact, how project create real value. Nah, tapi nanti dalam paparan yang akan saya sampaikan, sepertinya nanti saya lebih menyinggung ke program gitu ya. Nah, kenapa lebih menyinggung ke program? Karena memang di program itu di salah satu program performance domain itu ada benefits management gitu ya. Dan itu saya rasa sangat related dengan bagaimana kita mendeliver value pada sebuah proyek program. Ini riwayat singkat. Jadi tahun 2024 yang lalu saya mengambil sertifikasi PMI Risk Management ya, Risk Management. Nah, setiap selesai satu sertifikasi itu ada key point yang saya dapatkan. Jadi kalau untuk PMI RMP, saya tuh mulai bisa melihat ternyata pengelolaan risiko itu sifatnya tidak statis ataupun tapi malah sifatnya itu dinamis. Nah, ketika saya ambil sertifikasi bulan Agustus 2025 kemarin, saya perhatikan ternyata di program itu aspek benefit itu memang menjadi satu stressing point tersendiri gitu. Sehingga nanti barangkali ada terkait dengan program manajemen yang saya kaitkan dengan value delivery. Bapak Ibu, terutama yang barangkali sudah melaksanakan proyek ya. Jadi kalau sebelah kiri ini ada proyek pedestrian ya. Kita anggap ini sebuah proyek untuk pembuatan tempat pejalan kaki ya trotoar, dilengkapi dengan tactile untuk tunanetra gitu ya. Nah, tapi yang sering terjadi itu adalah kalau secara teoritis mungkin kita bisa menyampaikan ya, ada proyek direncanakan, dilaksanakan, dan dideliver gitu. Tapi apakah memang seperti itu kenyataannya? Sepertinya tidak 100% juga gitu ya. Jadi kalau tadinya itu ada pedestrian di sini, ternyata hasilnya pedestrian ini memang dibangun, tetapi di sini masih ada pedagang, mungkin masih ada parkir liar di atas trotoar gitu ya. Nah, sehingga value yang akan dideliver oleh proyek tadi itu sebenarnya tidak bisa maksimal diperoleh. Nah, atau pada proyek pemasangan rambu-rambu batas kecepatan di jalan tol misalnya ya, atau pemasangan kamera ETLE di jalan tol. Nah, itu setelah proyek itu selesai diharapkan kesadaran dari
para pengguna jalan tol itu bisa meningkat dan diharapkan juga angka kecelakaan turun. Nah, tetapi kenyataan membuktikan bahwasanya kecelakaan tetap terjadi dan masih sering terjadi. Nah, disinilah tidak nyambung antara proyek ataupun program yang tadi direncanakan dengan real value ataupun output ataupun outcome yang memang direncanakan. Tetap ada deviasi ataupun perbedaan. Nah, kalau kita lihat dari sisi organization, di mana strategi-strategi yang akan diambil oleh sebuah organisasi itu sudah masuk di dalam fase planning. Di dalam organisasi misalnya ada strategic planning, ya, fungsi strategic planning. Nah, nanti akan ada delivery cascading dari strategi tadi menjadi portofolio ataupun program yang lebih taktis. Nah, cuma di sini saya sengaja memberi tanda merah gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak serta-merta juga gitu ya. Jadi apa yang sudah di-planningkan, apa yang sudah di-deliver tadi, itu value-nya itu bisa maksimal atau katakanlah sama dengan fase waktu proyek ataupun program tersebut diinisiasi. Nah, kalau saya kutip dari Standard for Program Management edisi kelima, nah di sini bisa terlihat organisasi memiliki portofolio, setelah itu strateginya itu di-cascading menjadi program, dan program juga nanti akan di-cascading menjadi subsidiary program, atau program malah di-cascading menjadi beberapa proyek yang similar satu program. Nah, di sini harapannya adalah organisasi yang tadinya memiliki strategi itu mencoba untuk bagaimana menerjemahkan ke level yang lebih taktis ya di tingkat program, dan di level di bawahnya lagi di tingkat proyek, agar apa? Agar strategi perusahaan tadi itu bisa mendeliver value atau benefit pada program ataupun proyek di level bawahnya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan setidaknya itu saya lihat itu ada tiga ya. Ada tiga komponen manajemen yang diperlukan untuk mengawal bagaimana strategi tadi itu bisa mendeliver value pada tataran yang lebih praktis. Nah, yang pertama itu adalah benefits management. Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman itu ada 8 project domains ya. Nah, kalau di program manajemen itu ada 6, dan benefits management ini itu adalah program manajemen yang kedua gitu. Jadi kalau di project manajemen itu tidak secara jelas ditulis ya benefit management, tapi di program itu ditulis sebagai program manajemen performance domain yang kedua. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan ya, misalnya begini, bagaimana kita mengelola risiko ya? Jadi bagaimana kita mengelola risiko dalam satu program. Nah, kita nanti akan bisa ngerelate jawabannya, ya pengelolaan risiko kita lakukan dengan manajemen risiko gitu. Jadi risiko dikelola menggunakan manajemen risiko. Nah, bagaimana dengan value? Bagaimana dengan benefit ataupun output outcome yang memang akan dideliver oleh sebuah organisasi? Ya, artinya benefit tersebut juga harus dikelola secara proper. Pakai apa? Ya pakai domain yang kedua, yaitu benefit management. Sebetulnya pentingnya benefit management ini sebagai domain kedua dari program manajemen itu nanti diharapkan memang bisa mendeliver value sampai post project ataupun program. Nah, terus yang kedua ada integration management sebagai core program activities. Nah, di sini adalah sifatnya mengintegrasikan bagaimana strategi organisasi yang diterjemahkan di tingkat portofolio, di cascading ke bawah, secara program dia harus tetap bisa align dengan tujuan strategik perusahaan yang ada di level portofolio. Nah, begitu juga dengan integrasi di bawah program. Nah, semuanya itu memang harus diintegrasikan, nah sehingga menjadi sinkron dan harmonis antara strategi di sisi organisasi sampai nanti delivery output di tingkat project. Nah, yang ketiga adalah change management. Nah, change management ini adalah penyiapan human side.
Nah, kalau tadi saya perhatikan dari presentasi Pak Herman tadi itu human center. Jadi ini persis sama, cuma bahasanya terminologinya berbeda. Change management itu adalah bagaimana menyiapkan human side, sisi manusianya, atau end user-nya, atau katakanlah stakeholder nanti yang akan value ataupun benefit tadi. Nah, ini juga harus dikelola. Jadi setidaknya itu ada benefit management, ada integration management, dan ada change management yang harus sinkron dilakukan bersama-sama untuk mengawal strategi to value atau benefit. Nah, ini ada 6 program manajemen performance domain. Yang pertama itu adalah strategic alignment gitu ya. Jadi organisasi di sini mencoba untuk memflorkan strateginya seperti apa, dan itu nanti di cascading di tingkat portofolio dan program. Nah, output dan outcome yang akan dihasilkan dari program seperti apa, dan itu tetap harus align dengan harus align dengan tujuan strategi organisasi. Nah, di sini yang kedua, benefits management muncul. Jadi benefits management itu muncul sebagai performance domain yang kedua. Nah, di sini saya lihat itu memang betul-betul value, benefit, ataupun output outcome tadi itu menjadi sesuatu yang memang penting. Nah, sehingga ini juga harus dikawal menggunakan tata kelola tersendiri, yaitu benefits management. Yang ketiga ada stakeholder engagement, governance framework, collaboration, dan life cycle. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita mengelola benefits itu, ternyata panduan dari Standard for Program Management edisi kelima, ternyata benefit management itu tidak bisa kita fokuskan hanya mendekati katakanlah program closure ataupun project closure. Jadi benefit management itu dikelola sepanjang fase program. Jadi mulai dari program definition, di sini kita sudah melakukan benefit identification. Jadi mulai dilakukan identifikasi kebutuhan end user-nya seperti apa, kebutuhan stakeholder pengguna dari benefit yang akan dideliver oleh program atau proyek seperti apa, dan selanjutnya benefit-nya juga dianalisis dan direncanakan. Nah, ini kalau saya perhatikan gambar ini mirip-mirip dengan risk management. Kalau risk management itu diawali dengan risk identification, setelah itu juga analisis. Nah, ini mirip. Nah, sehingga kalau kita berbicara mengenai benefit, ya artinya mau tidak mau benefit tadi itu memang harus dikelola. Jadi di sini domain yang kita gunakan, benefits management plan. Nah, sampai nanti di saat program delivery ataupun project delivery, nah ini adalah mostly project ataupun program itu dalam fase-fase implementasi. Nah, itu tetap berlanjut, jadi tetap delivery-nya itu di-deliver. Dan sebagian besar project itu fokusnya itu adalah bagaimana mendeliver benefit yang sesuai dengan kerangka acuan kerja, lingkup projectnya seperti apa, fokusnya di situ. Nah, ketika nanti projectnya sudah selesai, sudah bisa apa yang menjadi skop dari proyek tersebut. Nah, biasanya yang dilakukan handover ke end user ataupun pengguna. Nah, tetapi bagaimana nanti value-nya itu tetap bisa sustain. Nah, itu sepertinya tim proyek tidak begitu lagi terlibat di situ karena mungkin sudah maju lagi ke proyek lain atau bagaimana. Tetapi dalam tataran program, proses ini sampai ke end user, di mana di sini terdapat proses benefit sustainment. Jadi adalah menjaga agar benefit itu tetap betul-betul sustain. Jadi after benefit delivery akan ada benefit transition dan ada lagi satu proses benefit sustainment. Jadi untuk program itu memang mempersyaratkan ya end user itu betul-betul bisa menjadi benefit owner. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan fase dari program ini, maka benefit tadi itu memang dirancang dari awal dan sampai berakhir di program closure, tetapi ini masih menjadi ranah end user untuk menjaga agar benefit ini tetap bisa sustain after transition. Nah, untuk core program activities, nah di sini program integration management ini sama dengan benefit management tadi, cuman ini
bukan berupa domain, dia hanya sebagai core program activities. Juga dilakukan sepanjang life cycle dari program atau life cycle dari project, kita anggap seperti itu. Jadi program integrasi ini sudah direncanakan dari awal ketika program definition. Nah, itu sudah mulai di-develop infrastruktur programnya seperti apa, terus program manajemennya juga di planning, dan nanti pada saat program delivery, program integration management ini juga dilakukan, dimonitor juga menggunakan program performance management sampai saatnya program closure. Nah, yang ketiga ini adalah program change management. Nah, ini persis sama ya dengan disampaikan Pak Herman tadi, Human Center. Kalau ini program change management, berbeda dengan management of change ya. Kalau management of change adalah bagaimana mengelola perubahan di dalam proyek atau program. Kalau proyek atau program terjadi perubahan, biasanya itu ke change control board untuk dievaluasi dan nanti bisa diputuskan terkait dengan perubahan. Tapi kalau program change management ini adalah bagaimana menyiapkan human side ya, bagaimana menyiapkan pengguna atau penerima manfaat dari benefit atau value itu sendiri. Jadi, dan ternyata program change management ini harus direncanakan juga dari awal gitu. Jadi tetap mengikuti program life cycle phases. Jadi di saat program definition, nah di sini mulailah dilakukan program change assessment gitu. Jadi artinya mulai diidentifikasi stakeholder-nya, kebutuhan mereka apa aja sih yang kira-kira mereka butuhkan, itu ada di awal program ataupun project life cycle. Dan di saat program planning, nah di sini juga disusun program change management planning, dan ketika program atau project tadi di-deliver, nah disinilah diimplementasikan program change management. Jadi proyeknya jalan, program change managementnya itu juga harus jalan. Jadi sehingga kalau saya kembali ke slide yang pertama, jadi proyeknya itu jalan, ini kita anggap proyeknya jalan, tapi end user-nya itu tidak jalan, project change management-nya tidak jalan, tidak sosialisasinya mungkin nggak tepat, atau mungkin entah program relokasinya juga tidak dilakukan. Nah, sehingga hasilnya, value-nya itu tidak maksimal atau tidak sesuai dengan yang direncanakan pada fase planning. Nah, apa saja yang kita lakukan pada fase program change management? Jadi yang dilakukan di change management ini menyiapkan sesi human tadi, menyiapkan penerima manfaatnya. Jadi yang pertama itu adalah menganalisa. Jadi analisa kebutuhan dari pengguna seperti apa, terus impact dari perubahan yang nanti akan dideliver oleh project atau program itu seperti apa dari kacamata user atau end user ya, dari kacamata pengguna. Dan yang kedua itu adalah bagaimana perubahan itu bisa diimplementasikan. Dan yang ketiga yang paling penting juga adalah bagaimana benefit tadi itu memang bisa nanti ditransisikan ke pengguna dan bisa lebih jauh lagi ke tahap benefit sustainment. Nah, ini bagaimana organisasi mulai dari strategi, cascading ke portofolio, program project, benefit diharapkan dengan menggunakan 3 poin ini, benefit management, integration management, dan change management, apa yang sudah digariskan di tingkat strategi itu bisa menghasilkan benefit dan value jangka panjang untuk organisasi atau perusahaan. Nah, ini sedikit contoh kasus ya yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Sebuah kota memiliki strategi bagaimana merancang sungai yang melintasi kotanya itu menjadi objek wisata yang inklusif. Nah, di sini coba diturunkan ke level portofolio, yaitu bagaimana membangun inclusive ecotourism. Nah, output yang diharapkan apa? Di sini diharapkan tersedia fasilitas publik, tersedia juga kesempatan bagi masyarakat lokal di sini untuk berdagang ya, karena namanya juga daerah wisata, dan secara jangka panjang diharapkan ini betul-betul bisa sustain baik secara sosial ataupun secara
Dan dari portofolio di cascading lagi ke sisi program, nah mulai ini semakin menjadi fisik ya, quote and quote, di mana di program ini sudah mulai muncul pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk pengembangan kawasan wisata sungai. Nah, outputnya bisa berupa perbaikan jembatan, pembangunan jalan, pedestrian, habis itu vendor zone, vendor stall, dan lain sebagainya. Oke. Nah, pada program tadi anggap terdapat 3 proyek ya. Ada proyek pedestrian, ada proyek construction of vendor stalls untuk orang-orang berdagang berjualan, dan ada pembenahan sisi sungai gitu. Nah, masing-masing proyek ini itu tetap menuju atau mengerucut ke benefit yang sama, yaitu bagaimana terciptanya sebuah kawasan wisata sungai baru di kota itu yang memberi kemudahan akses bagi pengunjung, tetap aman bagi pengunjung, dan dia juga bisa meningkatkan income katakanlah bagi masyarakat lokal. Nah, value apa sih yang akan dikirim, yang akan diperoleh oleh kota tadi, yaitu bagaimana menciptakan sebuah tempat wisata baik secara sosial dan ekonomi tentunya. Ini masih sama dengan yang tadi. Jadi bagaimana kita menggunakan benefit management, integration dan management untuk mendeliver strategi kota tadi, mengembangkan kawasan sungai untuk eco-inclusive tourism area, sampai setelah di cascading ke portofolio program project bisa menghasilkan tempat wisata sungai yang sustainable. Nah, untuk benefit seperti yang tadi saya sampaikan, ini harus dilakukan sepanjang lifetime ataupun life cycle dari program, mulai dari identifikasi, define and align. Tapi di sini yang saya garis bawahi adalah di sini ada 5 itu adalah sustain gitu. Jadi artinya bagaimana benefit tadi tidak hanya di-deliver, tidak hanya ditransisikan, tapi dia harus sustain. Nah, di sini adalah peran dari benefit owner, katakanlah end user itu harus diperkuat gitu. Ini kerangka yang yang diberikan oleh program bagaimana mengelola benefit, penguatan aspek sustainment after transition. Nah, ini foto ini Bapak Ibu ya, kalau benefitnya seperti ini, tapi aktualnya seperti ini, artinya value-nya tidak bisa di-deliver secara bagus ya. Nah, atau pemasangan rambu tadi diharapkan bisa mengurangi kecelakaan, tapi aktualnya masih sering terjadi kecelakaan. Nah, ini juga bisa dianggap value dari proyek atau program tadi tidak berhasil. Sebagai kesimpulan, jadi bagaimana agar bisa strategi itu terdeliver sampai tingkat level bawah, level project, ya kita harus menggunakan domain kedua ya dari program domain performance, yaitu benefit management. Jadi bagaimana kita akan mengelola value, ya kita kelola value menggunakan benefit management. Kita mengelola risiko dengan risk management. Nah, di sini value atau benefit tadi kita bungkus menggunakan domain kedua dari program manajemen. Dan di situ juga dibutuhkan integrasi mulai dari organisasi, level portofolio, level program, sampai subsidiary program, sampai ke project di bawahnya. Dan yang paling penting juga adalah harus disiapkan human side, sisi pengguna atau stakeholder yang nanti akan menggunakan benefit tadi, itu juga harus disiapkan. Maka integrasi dari ketiga ini diharapkan proyek atau program itu memang bisa mendeliver value yang diharapkan. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Noven. Baik, kalau begitu saya undang kembali kepada Pak Herman dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir pada webinar kali ini untuk memberikan pertanyaannya atau mungkin sharing pengalaman yang pernah dilakukan selama
mengembangkan proyek, atau tadi mungkin kalau Pak Noven gabungan beberapa proyek menjadi sebuah program dengan benefit yang harapannya itu selaras satu sama lain. Atau untuk teman-teman mahasiswa juga tidak perlu ini ya, teman-teman tidak perlu merasa berkecil hati, waduh saya belum punya pengalaman tentang proyek. Justru ini ya kesempatan kalian untuk belajar kira-kira apa saja yang bisa saya persiapkan ya proyek saya benar-benar memberikan value ya, memberikan mungkin kalau sekarang istilah Kemdikti itu ya, itu ada namanya berdampak gitu ya. Nah ini silakan dari teman-teman saya persilakan untuk boleh bertanya melalui kolom chat dengan menyebutkan identitas ya, mungkin asalnya dari mana. Sepertinya ini memang beragam ya, ada yang mahasiswa, mungkin ada yang praktisi, dan boleh juga teman-teman yang mungkin berniat bertanya langsung dengan yang ya. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ada di sini, saya persilakan. Atau sambil menunggu ya, mungkin saya juga ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Herman dan Pak Noven terkait dengan unsur manusia sebagai pengguna, pelaksana gitu ya. Jadi mungkin kita ada sudut pandang pengembang proyeknya dan juga pengguna akhirnya, manfaat atau value itu tadi. Mungkin Pak Herman, kita kan punya yang namanya user persona ya Pak ya, ketika membangun sebuah user experience gitu. Nah, kira-kira bagaimana jika user personanya itu berbeda? Misalnya tadi ada dosen, ada mahasiswa. Menjembatani keduanya itu cara terbaiknya seperti apa? Karena ya segmentasi kita mungkin tidak akan homogen seperti apa. Kemudian Pak Noven juga, bagaimana jika mungkin antar stakeholder yang terlibat, Pak? Ini ya mungkin memang ada benefit yang sama tapi ada kontringan gitu. Ada yang satu lebih pengen didulukan, diprioritaskan dibanding yang lain. Nah, mungkin boleh Pak Herman dan Pak Noven, mungkin dari Pak Herman terlebih dahulu. Ya, makasih Bu Intan. Kalau dalam konteks persona sih biasanya begini, kita membuat persona itu merepresentasi dari kelompok pengguna gitu ya, atau stakeholder yang terlibat di sistem. Nah, biasanya dia merepresentasi kelompok yang sama gitu. Kalau misalkan user ya, asumsi kita user ya semuanya usernya seperti itu. Atau ya, pihak kampus atau misalkan tadi studi kasus saya misalkan dosen gitu ya. Ya merepresentasi dosen persona itu ya secara umum dosen dipresentasikan dalam persona. Kita merepresentasi juga mahasiswa dalam persona gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda yang masing-masing punya kebutuhan atau punya goals yang berbeda. Tapi bahwa dosen yang satu dengan dosen yang lain diasumsikan sama gitu. Kalau kemudian antara dosen satu dan lain-lain ada hal yang berbeda, itu eh, mungkin personanya belum bisa kita finalisasi lah kira-kira. Dalam artian harus disamakan dulu. Dalam satu persona yang sama itu punya apa ya, sudut pandang yang sama gitu. Di persona kan kita kita apa istilahnya mendefinisikan ya si kelompok user ini dia punya pain problem yang sama, pain point yang sama gitu ya, punya masalah yang sama, frustasi apa yang dia frustasi di situ dan eh, karakteristiknya misalkan dia pemahaman tentang teknologi dan sebagainya pada level yang sama gitu. Kalau ada yang beda-beda itu bukan personanya beda, tapi mungkin kita bagaimana memahami keragaman dari user. Tapi dalam banyak situasi, biasanya kita mencari yang mau disamakan gitu Iya, dari satu baik. kelompok persona yang ada yang dibedakan tuh berdasarkan kepada peran yang berbeda memang. Gitu. Jadi kalau memang user ya user, kalau memang ini pemilik sistem atau admin atau pihak misalkan ada penjual, ada pembeli gitu ya, itu pada posisi peran yang berbeda memang. Gitu. Nah, harapannya setiap peran itu punya persona yang kurang lebih sama gitu sebenarnya. Itu jadi pertanyaan kalau beda gimana ya? Nah ini saya juga gimana ya? Biasanya memang dalam setiap kasus kita mencoba menyamakan gitu, mencari hal yang sama. Kalau dalam konteks proyek atau program ya, itu mungkin kita cari yang punya goalsnya yang sama memang gitu. Kalau goalsnya beda itu namanya konflik kepentingan kayak. Nah kalau itu biasanya itu ada masalah yang lain ya. Mungkin nanti Pak Eno bisa menjelaskan kalau ada konflik kepentingan gimana nih? Ini misalkan tadi jalan mau dibikin tapi di situ ada pedagang juga yang nggak mau dipindah misalkan gitu karena sudah tempat berdagang sehari-hari. Nah, itu konflik kepentingan kalau itu bukan persona kalau itu. Kalau menurut saya oh, Pak Eno nanti bisa Ya, monggo nambahin. Pak. Mungkin mungkin ya. Terima kasih Pak Herman. Monggo Pak Enof bisa Oke.
Ya, Dilanjutkan. ya, makasih Bu Intan. Jadi memang sangat menarik Bu ya. Jadi kenapa tadi itu di domain kedua di program performance domain tadi itu benefits management, eh, tapi di awal tadi itu kita harus mendefine ya, harus mendefine eh, katakanlah need dari stakeholder itu seperti apa. Nah, sehingga nanti dia akan terkait dengan stakeholder management lagi. Dan nanti how to treat stakeholder, ada lagi itu apa namanya communication plan, dan itu saling terkait semua gitu. Jadi satu hal yang kemarin juga saya jadi key point juga ya Pak Herman juga ya ketika ngambil program itu, ternyata makin lama di situ komunikasi sepertinya menjadi semakin penting gitu Pak. Jadi apapun katakanlah terjadi konflik ya, konflik dalam pengelolaan proyek ataupun konflik dalam pengelolaan program, nah itu dikembalikan how to communicate gitu kan, dan tetap bagaimana mendefinisikan peran-peran dari masing-masing stakeholder seperti apa, habis itu membuat pola komunikasi itu lebih kayak Taylor gitu. Jadi betul-betul betul-betul stakeholdernya seperti ini, seperti apa pola komunikasinya, itu memang lebih mengarah ke situ. Dan saya rasa memang benefit tadi tetap berawal di awal program definition ataupun program inisiasi tadi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi benefit, dan itu sangat connect dengan stakeholder. Kenapa connect dengan stakeholder? Ya karena mereka lah sebagai end user, pengguna benefit tadi, kita harus tahu benefit seperti apa sih yang mereka ingin dapatkan gitu. Kalau terminologi yang Pak Herman sampaikan tadi itu human center, jadi sangat valid gitu, sama gitu. Jadi artinya, nah disinilah konteksnya benefit tadi terkait dengan stakeholder management, dan untuk agar bisa meminimalkan katakanlah konflik. Nah, itu nanti untuk communication manajemennya juga harus betul-betul tailor gitu. Dan ketika mengambil sertifikasi PMP, di situ saya juga baru mulai agak sadar gitu ya Bu Intan, Pak Herman. Ternyata memang kita tuh disadarkan komunikasi yang paling ultimate itu adalah one on one gitu. Jadi ketemu gitu. Ketemu. Itu yang paling ultimate gitu ya. Jadi kalau ada beberapa channel komunikasi, ya kita usahakan mana kira-kira yang membuat komunikasi kita itu bisa tersampaikan secara langsung, di language-nya juga dapat, dan itu lebih memudahkan di dalam stakeholder management. Mungkin itu Bu Intan, terima kasih. Terima kasih juga Pak Enov. Baik teman-teman atau hadirin Bapak Ibu yang lain di sini, boleh saya persilakan bisa raise hand, nanti mengaktifkan mikrofon, kalau perlu kameranya juga, untuk bertanya kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Apakah ada dari Bapak Ibu atau rekan-rekan? Itu ada yang raise hand Bu Intan. Oke, silakan. Ada sebentar. Atas nama Wahyu Sukma Jayawardana, silakan. Selamat malam Bu. Selamat malam. Selamat malam Pak Edi dan juga Pak Irman. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Sukma dari Universitas Bhinneka Nusantara Malang. Jadi mungkin saya pertanyaannya lebih ke Pak Edi sih Bu. Untuk pertanyaannya kan di change management planning tadi ya Pak ya. Di saya kan lagi ngejalanin bisnis di jasa dan juga Nah, seperti kalau kami nyusun kontrak, di kontrak itu sudah saya batasi untuk revisi-revisinya. Jadi tiap paket saya susun untuk batasan revisi tiap proyeknya. Nah, kalau semisal pernah saya dapat klien itu mereka belum merasa mencapai benefitnya. Nah, kemudian saya itu kira-kira harus yang mana Pak? Kalau misal menaati kontrak, jadi ya benefit yang klien tadi tidak tercapai, dan kemudian atau saya ngejar benefit klien dengan saya seperti harus menanggung kerugian waktu mungkin itu Pak. Apa strategi yang saya misal kalau ambil ngejar benefit klien aja deh biar klien suka, atau
mungkin bisa merekomendasikan ke rekan-rekannya yang lain, begitu Pak, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Boleh Pak Enof bisa langsung dijawab. Oke, makasih pertanyaannya Pak Wahyu. Ini sangat menarik gitu ya. Di satu sisi ada benefit, ada katakanlah satisfaction ataupun kepuasan ya dari end user yang harus kita pertahankan. Tapi perlu juga diingat kita bekerja di project itu kan kontrak sudah ada ya, kontrak sudah ada, term and conditionnya sudah ada, kerangka kerjanya sudah ada. Nah, harusnya memang berada di situ. Nah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang lebih ya, sesuatu yang lebih dari situ, lagi ke pertimbangan bisnis dari Pak Wahyu, apakah nanti itu memang wajar ya, atau malah masuk ke tahap gold plate gitu ya, sesuatu yang mungkin tidak perlu, sebenarnya bukan nggak perlu ya, memang untuk menjalin kemitraan jangka panjang mungkin perlu, tapi ketika sudah memakan banyak sumber daya banyak sumber daya dan makan waktu juga, dan itu memang tidak diatur di kontrak. Nah, kenapa tidak diusulkan bukan change management lagi, tapi betul-betul manajemen of change gitu ya. Jadi artinya memang diusulkan perubahan ya, karena biar bisa mendeliver value yang lebih bisa diterima oleh user. Karena itu berada di luar lingkup ya, di luar lingkup sesuatu yang akan kita deliver, tapi di luar lingkup gitu. Dan kalau sifatnya jumlahnya mungkin kecil ya, barangkali ini nggak masalah, tapi ketika jumlahnya besar, memakan sumber daya, itu sudah jatuh ke gold plate gitu ya. Jadi artinya seperti yang Pak Wahyu bilang tadi itu, apakah saya harus rugi gitu ya untuk membina jangka panjang ya. Nah, itu adalah bagian dari strategi gitu. Nah, pertimbangannya itu adalah kalau balik lagi ke pertimbangan strategi tadi Pak Wahyu. Tapi biasanya kalau untuk gold plate itu sih sepertinya memang tidak direkomendasikan gitu ya dalam best practice gitu ya. Kita lakukan project ataupun kontrak sesuai dengan yang tercantum di term and condition. Kalaupun ada, itu tinggal bicarakan dengan usernya seperti apa, dan itu masuk nanti ke fase itu management of change gitu. Mungkin gitu Pak Wahyu yang bisa saya berikan jawabannya. Terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Sama-sama Pak Wahyu. sudah dijawab. Baik, silakan mungkin ada satu kesempatan lagi untuk hadirin di Bu Intan, saya boleh nambahin yang Boleh, terkait dengan silakan Pak pertanyaannya tadi. Herman bisa mendukung Karena sebenarnya gini, jawabannya. kalau dalam konteks ini ya mungkin mencoba memahami permasalahannya Mas Wahyu tadi, karena developer gitu ya misalkan ya. Kadang-kadang kita kerja dengan misalkan klien itu mintanya ini skupnya segini nih, skupnya ini, itu sama-sama disepakati. Pas ketika udah dikerjakan, itu mereka merasa sudah selesai misalkan ya, tapi tadi yang aspek benefitnya belum kerasa nih di sisi usernya, kemudian minta rubah ini segala macam. Nah, ini yang sering jadi satu problem besar di software development phase sih sebenarnya, siklus pengembangan software, karena biasanya gini problem karena definisi kebutuhan di awal tidak komplit. Sehingga kemudian sudah ada daftar kebutuhan yang kemudian itu dijadikan scope, tapi ketika dikerjakan ternyata belum cukup nih untuk memenuhi apa keinginan dari si klien tadi misalkan. Nah, ini yang menurut saya itu yang kemudian coba diatasi dengan pendekatan UX design sebenarnya ya, yang kita pelajari di UX design, termasuk tadi memasukkan hasil dan sebagainya. Artinya sebelum itu masuk ke level proyek, mengerjakan proyek, bagaimana mendefinisikan dulu skupnya, daftar kebutuhannya, yang itu bisa memastikan bahwa kalau skup bisa tercapai tadi benefitnya. Jadi mungkin levelnya bukan di deal proyek dulu, tapi bagaimana mendesain. Nah, mendesain itu menurut saya itu bisa jadi proyek sendiri gitu maksudnya. Jadi maksudnya kita deal proyek itu bukan proyek development lagi, tapi proyek deal awal dulu untuk mendesain dulu. Jadi skupnya desain, menghasilkan desain, itu skup proyeknya di situ gitu kalau menurut saya. Sehingga ketika desain yang kita hasilkan itu sudah bisa mengukur ketercapaian benefitnya, baru kemudian proyek berikutnya adalah itu. Ini yang sering terjadi, udah bikin capek-capek ternyata nggak sesuai, bongkar lagi segala macam. Nah, yang kemudian dengan kebetulan saya ngajar kalau di kita namanya perancangan user experience, adalah bagaimana kita mengerjakan tahapan awal untuk menghasilkan skupnya itu sendiri sebenarnya gitu. Di mana di daftar kebutuhan yang kita hasilkan melalui proses tadi pakai design thinking dan sebagainya, untuk memastikan bahwa kalau ini
dibuat itu harapannya bisa memenuhi kebutuhannya si user gitu. Diharapkan dari si usernya. Makanya kita bekerja untuk cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang diinginkan user dan seterusnya. Kemudian kita membuat desain itu kemudian divalidasi kan, di testing gitu. Nah, kalau ketika kita testing desain itu belum cukup, kita bisa memodifikasi desain kita sehingga scope proyeknya bukan scope development tapi scope-nya scope desain sampai menghasilkan desain yang baik. Nah, tahapan membuat desain itu effort atau sumber daya nggak terlalu banyak, tidak sebanyak kalau kita sumber daya untuk development gitu. Kalau kita bayar programmer kerjanya, waktunya juga ini, hasilnya kalau membongkari juga susah banget itu. Jadi kalau kita mau rubah software itu pasti di luar scope pasti akan nambah biaya, nambah waktu dan seterusnya. Sehingga kalau menurut saya pengalaman kami adalah justru bagaimana proyek awalnya itu menghasilkan desain yang sebagai scope tadi itu. Kalau itu sudah selesai, baru proyek keduanya adalah mendevelop itu gitu. Kalau langsung develop sebagai scope proyeknya itu ya tadi pasti problem itu akan muncul. Tinggal tadi memang kalau permasalahan itu dihadapin, mau pertanyaannya mau mengacu kepada scope atau mau mengacu ke klien gitu. Kalau dalam konteks proyek sih mungkin saya lebih sepakat tetap mengacu ke scope ya, karena itu kontrak kan. Kalau memang kontraknya seperti itu ya memang seperti itu. Nah, yang menurut saya kemudian perlu jadi solusi adalah scope kontrak di awal tadi itu sebelum menjadi scope itu diproyekkan dulu sebelumnya sebagai satu proyek untuk menghasilkan rancangan yang kalau kita develop nanti nggak nggak muncul masalah yang tadi itu, sehingga harapannya kalau kita develop pasti menyelesaikan pasti memberikan benefit atau value kepada si user gitu. Jadi proses proyek desain gitu, jadi mendesain dari apa namanya, merancang dari aplikasi sebagai sebuah proyek gitu, bukan mendevelop gitu. Mungkin masukkan aja mah kalau memang konteksnya tadi software development ya. Itu Baik Bu Bapak, Intan terima mungkin. kasih. Ya, Tapi sebenarnya gini Pak, kalau saya kan sebenarnya sudah saya bagi jadi 5 tahap ya Pak. Kayak pertama saya kasih meet and plan dulu, terus kemudian desain, klien cocok, baru saya naikkan lagi ke developmentnya. Nah, kadang Pak, pernah saya dapat satu kasus itu minta revisinya waktu di development Pak. Padahal ini desainnya sudah apa CC namanya ya. sudah fix dari mereka setuju, tapi eh, minta revisinya waktu di tahap development sudah mau deploy Pak. Tuh, Ya, mungkin ya. itu sih Nah, Pak yang kadang dimaksud masalahnya. dengan desainnya disepakati itu seberapa, Mas? Mungkin kalau bisa share. Desain itu termasuk Eh, tampilan dan sebagainya begitu ya. Kan kemarin tuh proyeknya bentuk website ya Pak ya. Jadi untuk sistem juga eh, di travel itu saya awal bikinkan landing page. Saya buat eh, desain UX-nya dulu. Kemudian saya juga buatkan desain untuk administratornya. Nah, kemudian waktu saya buatkan di landing page itu kliennya minta revisi 1 kali, mungkin di bagian pricingnya. Nah, kemudian sudah disetujui. Waktu saya naikkan ke development itu minta perubahannya kayak yang di bagian mereka nambah satu kayak apa ya Pak ya, satu page lagi untuk di mereka punya eh, paket wisata Pak. Itu. Jadi saya kan juga nggak bisa memenuhi karena yang sudah dijalankan itu cuma itu tadi dan sudah disetujui oleh klien tadi itu Pak. Kalau saya seperti itu di real case-nya. Ya, ya memang kejadian ini sering sih kalau kayak gitu-gitu. Udah sering ya. Tinggal mungkin kita berhitung tadi sumber dayanya kalau istilahnya nambahin satu page. Kalau di saya biasanya kalau nambahin satu page nggak terlalu effort gitu, ya kita kasih lah kira-kira gitu. Tapi kalau eh, perubahannya terlalu besar, terlalu banyak, ini butuh sumber daya, butuh kita yang nggak bisa dipenuhin gitu kan. Karena based on kontrak gitu, jadi ya based on kontrak tidak ada di awal, tiba-tiba nambah di tengah. Kalau effort kita besar ya kita tolak biasanya gitu, tapi kalau effortnya nggak banyak ya nggak apa-apa lah, dibantu-bantu. Kalau cuma statis ya webnya misalkan, tapi kalau webnya dinamis harus ada ngakses database dan sebagainya, wah itu ya minta nambah ini aja, nambah nilai projectnya Fee. ditambahin, nambah Ya nilai sih Pak, project nambah berapa seperti itu. gitu ya. Tapi memang Karena itu situasi di waktu lapangan. waktu itu untuk paket wisata ini kliennya minta untuk tambah di ini Pak, kayak check out-nya gitu. Ya kami tolak
ya kami janjikan apa namanya, ya udah dibuat coming soon dulu, nanti kalau misal ada dana lebih bisa kami lanjutkan lagi untuk bagian ini, saya bikin seperti itu sih Pak. Ya, ya. Ya memang sering sih. Cuman mungkin gini, kalau kembali ke statement saya tadi di awal, mestinya dari awal itu mulai dengan ini, goals-nya si user itu website itu buat apa? Kalau memang untuk membantu bisnisnya, misalkan untuk transaksi dan sebagainya, ya memang dari awal sudah direncanakan ke sana gitu. Kalau hanya misalkan sebagai landing page atau sebagai apa company profile gitu, itu kan simple ya misalkan. Tapi biasanya dari awal kan harus jelas nih tujuan bikin websitenya apa. Kalau dalam rangka menunjang proses bisnisnya dia, misalkan oh ini nanti ada transaksi, orang bisa order dan sebagainya, berarti perencanaannya sudah harus langsung masuk ke sana gitu. Karena menurut saya tadi fiturnya itu kan fitur yang penting ya. Misalkan nambahin ini, kenapa dari awal tidak masuk di perencanaan gitu. Harusnya goals-nya dia, tujuan dia, atau kalau saya menyebutnya ada desired outcome istilahnya. Orang itu berharap apa gitu dari eh, produk itu gitu atau dari website itu tadi, tujuannya apa? Oh, untuk bagian dari bisnis kami, kita bisa jual apa gitu, misalkan transaksi dan sebagainya. Berarti dari awal desainnya harusnya masuk gitu. Itu sebagai sebuah fitur yang penting gitu kan. Kalau dari awal nggak masuk terus tiba-tiba di tengah ya pasti ya kayak tadi masalahnya gitu. Kecuali kalau dari awal memang kontraknya company profile aja, misalkan web company profile gitu, nggak ada fitur macam-macam gitu. Baik Bapak, terima kasih atas masukan dan Ya, sarannya. terima kasih. Semoga Ya. sukses terus bisnisnya, Mas Wahyu. Baik, terima kasih. Mungkin juga Bapak Ibu mohon maaf harus kami akhiri untuk sesi webinar pada malam hari ini. Tapi tentu kami Bapak Ibu juga yang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini tetap tertarik untuk belajar mengenai manajemen proyek, termasuk juga bagaimana agar proyek maupun program yang kita kembangkan ini bisa memberikan value, memberikan nilai bagi masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga kepada seluruh peserta webinar hari ini atas perhatian dan kerjasamanya. Kepada Bu Eva juga selaku MC yang tadi membuka webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bersama bisa bermanfaat bagi karir maupun studi kita masing-masing. Dan sampai bertemu pada webinar-webinar berikutnya yang diadakan oleh Project Management Institute Indonesia. Saya Intan Sartika Risma Viro, mewakili daerah, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam.